Oke. Cek. Malam-malam. Hari ini rencananya kita mau setting VS Code. Kita mau belajar Rust. Kita mau setting VS Code dulu. Kita mau belajar gimana caranya. Maksudnya kita mau belajar membuat bahasa pemrograman sih. Sambil belajar Rust aja. Mungkin kita pakai buku. Seperti bukan pakai buku sih. Ada satu artikel tuh. Atau kayak blog series gitu. Tentang building your program language Rust. Coba itu dulu. Biar nanti sambil ngikutin lah. Yang pertama mau ngetes masalah setting up editor. Jadinya rencana mau pakai Nix, dev container, pakai VS Code, dev container, Nix. Terus bisa setting debugger ya. Tapi kita lihat aja. Kan cuma sejam kali kita online. Oke. Kita buka VS Code. Udah buka sih sebenarnya. Sekarang kita mau buat folder. Kita baru aja. Ini ada Ubuntu tuh maksudnya. Karena ada WSL, maka gue pakai label WSL. Dia namanya Ubuntu. Ini kayak wannabe nih. Nanti yang bakal kita cobain satu-satu. Ada Go, ada Rust. Sudah ada sini. Gue berarti ngompilein Rust aja. Tapi ini kosong, masih kosongan. Belum ada. Tolong sini dulu nanti kali ya. Ini Nix nih. Itu bisa juga di sini kali ya. Kayak lebih lanjutin aja ini ya. Iya kan? Ini kan ya Raspberry dulu aja ya. Gue begini aja deh. Nanti kita setting. Lu udah ada sih. Aku sempat ngomong. Sempat bikin tapi masih belum ini aja. Oke, sekarang kita punya source Nix VS Code. Target hapus aja dulu. Buat yang belum tahu Nix itu kayak packet manager. Tapi dia deklaratif packet manager. Jadi nanti kita deklarasiin dulu dependensi atau kayak dependensi terus dari project termasuk library si Rust-nya atau kayak ininya apa tuh namanya sistemnya. Jadi dependensi di OS-nya juga kita bisa atur gitu. Gue udah lama pakai Nix sih, termasuk yang antara hate dan love juga menggunakan Nix so far. Cuma ini gue masih pakai Nix packages. Nah, Nix ini modelnya pakai NIF. Harusnya sih enggak. Kita mau pakai Flex yang terbaru. Ya ini nanti setting JSON-nya kita pakai Nix and selector. Gue bakal pakai ini sih, pakai keras analyzer. Tapi mau pakai dev container. Jadi dev container ini dev container sendiri tuh ini. Jadi kita bisa membuat
development environment sendiri menggunakan Docker. Jadi instead daripada kita bikin coding di lokal sistem kita sekarang gue pakai Windows, kita bisa coding nanti di Dockernya. Nah, tapi belum tahu untuk yang debuggingnya bisa atau enggak, itu ntar lah, nggak perlu juga pakai debugging, pakai terminalnya dulu, itu masih belajar juga. Ini kita hapus karena kita nggak butuh. Target kita hapus. Ya, ini we don't need it. So when hello world ever organizer ya 5 for 5 ever ini apa ya? Asing std. Salah. Menurut saya dulu. It's nggak usah dulu lah. STD kan enggak deh. Gue awal pakai asing STD senang, tapi lama-lama kayaknya mendingan kita pakai Tokyo yang udah terkenal juga. So model nanti kita belajar ngoding, bukan, jadi ini stream bukan buat ngajarin, cuma sebatas kita belajar bareng aja. Karena gue juga belum jago juga rasnya. Intinya sih gue pengen biar ada yang dibaca, memaksa diri untuk ngoding di waktu luang. Need it first. Okay, so let's say namanya apa ya? Untuk sementara kita nggak perlu bikin halaman dulu kali ya, karena bahasa program sendiri belum, cuma ambil belajar aja, bukannya apa namanya, bukan langsung mau bikin yang keren gitu. Pialanya ke sana. Namanya ini aja, Raspbian boleh lah. Ini kan belum mau dihapus ya. Why? Ya, udah. Lupa sih. Yang harus dibuat pertama, sebelumnya kita mau pakai dev containernya punyanya siapa ya? Coba ini deh. Siapa nih namanya? Debian Nix. GitHub. Bukan. Siapa tuh namanya waktu itu ya? Udah lama banget lagi. Wait a minute. Nanti kan lupa ya. Tantangan cari tempat lain.
ini dia, extruder. Debian. Offline hacker, ya ini si offline hacker nih. Offline hacker. Debian. Oh, ada? Linux di container. Oh iya sih Yonas. Kredit. Wait. Paksa kita keluar dulu sakti dulu. Dev container Debian. Nah ini dia nih. Ikutin memori ya. Ini simple ada kalau salah. Nah ini simple project with workspace dapat compose with folder source files. Oke. Ini kalau kita mau punya dua nih, apa namanya, folder workspace dev container docker file. Oke, dev container JSON-nya itu bisa langsung copy ya sih dari sini. We'll see. PowerPoint itu kalau nggak salah berguna supaya kita bisa akses lokal. Kayak misalnya kita mau bikin server gitu kan. Kalau nggak salah ya, I don't know. Kita enter. Docker compose, volumenya nix dan v allow.
Bisa nggak ya? Lupa deh. Kalau ngomong kita bisa. Ini kan kalau ini dokar kalau nggak salah ini bukan yang itu ya. um, Maksudnya bukan yang apa namanya, yang di-linkkan ke folder kita. Whatever. Oke, sekarang kita buat itu copy aja dulu. Ini copy. Copy dulu buat folder. Kita buat folder. Kemudian kita buat filter file, flick iya, flick, pastein dulu, pastein. Kita pastein baru nanti kita cherry pick aja. Kita tambah-tambahin gitu. Dev apa namanya? Kemudian kita dev container.json persistent volume. Enggak lah, kita nggak perlu port. Support dulu kan. Intinya nggak usah port dulu. Udah. Tapi kalau kita lihat dari contoh yang tadi, ya, maksudnya apa kita pakai? Kita perlu pakai workspace ya. Perlu sih.
yang kita perlu rationalizer. Berarti sebenarnya kita bikin aja folder aja baru ya. Maksudnya untuk artikel ini codingan ini, artikel ini codingan ini. Maksudnya untuk setiap misalnya ada artikel buku kita jadiin ras gitu. Kayak ada sebenarnya nanti beberapa buku yang kayak crafting interpreter itu pakai Java dan pakai Go. Maksudnya kalau bisa kita ubah jadi kita codingnya pakai ras lebih enak. Sekarang kita mau artikel dulu. Artikelnya apa namanya? Kita cari dulu. Cari. Kemarin artikel yang simpan ya kita ya. Dia sih kita mau iseng aja untuk kayak misalnya yang interpreter nih. Ya atau kita mau langsung crafting interpreter, ya kan? Sama mungkin ini nih introduction. Create your own programming language with Rust. Tapi sayangnya kan pada nggak sampai selesai nih, ya kan? Sebenarnya ada buku yang bagus. Yang kebetulan gue udah beli sih. Namanya apa kemarin ya? Interpreter dulu nih. Buku. Nah ini nih Thorsten Buba. Tapi gue sih, dia ada writing interpreter sama yang kedua writing compiler. Nah, mungkin nanti kita go through di sini. Tapi setelah kita coba yang dua tadi writing interpreter supaya kita terbiasa sama bahasanya kan. Yang writing compiler. Itu dulu. Habis itu baru kita yang apa? Crafting crafting interpreter. Itu nanti habis yang Thornbal yang crafting interpreter yang Go atau crafting interpreter yang Bob Nystrom. Whichever deem necessary. Mari kita lihat. Penting. Oke, sekarang balik dulu ke punya ini. So next penting. Kemudian Rust Analyzer ada Rust Analyzer link project kayaknya perlu. Kita berarti sekarang kayak apa ya? Oh my god, sorry. Ini ya, interpreter in Rust. Kita buat folder lagi.
Writing independent interest. Iya, weird. Crafting independent beda lagi tuh. Tapi oh iya, nanti writing independent in Go. Tapi bukan itu nggak salah bahasanya, namanya dia monkey language gitu. Taruh aja situ. Kita pindahin. Kita taruh ritme di sini. Interpreters oke, source dulu aja. Oops, sorry. Review. Oke, udah. Main namanya berarti ASVIR. Remove ini dulu. .ls. Sama langsung ini aja biar kita langsung bikin dua folder. Supaya nanti kita biar tahu workspace-nya jalan apa enggak nih. Kita pakai div container yang versi workspace. Create your own programming language with Rust. COPLR. Right? Okay. Hello. Copy. Oke. Ya, shell Nix ini intinya jadi Nix itu di setiap project kalau kita mau pakai Nix dalam setiap project kita itu harus punya shell Nix namanya. Sama ada yang default. Jadi dia ekstensi Nix ya. Biasanya sih pakainya shell, default atau flake. Nah, shell default flake. Flake ini terbaru. Intinya new feature lah untuk development environment di Nix. Shell Nix ini adalah ketika Shell Nix ini adalah konfigurasi deklaratif itu yang kalau kita masuk sama kayak sandbox environment gitu, kayak pip gitu. Misalnya kalau Ruby kayak Airbnb kayak intinya masuk sandbox environment di mana kita bisa install apapun termasuk sistem independensi di OS kita supaya nanti bisa ada
tersedia gitu di dalam sandbox. Begitu kita keluar dari shell tadi, ya udah nggak ada lagi gitu. Nah, shell Nix ini perlu untuk supaya kita mau kayak pin ya, ngepin oleh versi RAS kita. Ini contohnya. Tapi nanti kita nggak di sini sih, kita bakal pindahin karena shell Nix itu nanti isinya cuma, saya copy aja ya biar cepat. Nah ini kan bukan buat apa, bukan stream untuk belajar, ini ngoding bareng aja, tapi settingnya sama-sama. Kemudian kita perlu namanya flag, kemudian kita perlu namanya default. Ini bisa chat di apa namanya, di stream kalau dia mau tanyain, atau chat di tempat lain. Belum ada Discord sih ya, tapi nanti mungkin dibuat, tapi enggak sekarang. So kita udah ada default.nix, flag.nix, shell.nix, flag.nix ini isinya by default Nix itu selalu ngelihat default.nix. Jadi ketika kita misalnya running nix build atau nix shell, dia akan refer ke default.nix dulu. Sebagai contoh, kalau kita nix shell, dia otomatis akan cari shell nix, tapi kita manggil import current directory. Kalau dia import current directory, maka diambilnya default.nix. Jadi saya copy aja, nggak mau terlalu kecimpung dalam dunia Nix saat ini. So kita lihat sekarang, kita mau tunjukin ini udah terlalu kompleks sih, nggak penting juga buat development. Bagi yang mau development RAS nggak harus juga punya Nix gitu, nggak punya pengetahuan. Yang penting udah dev container sama shell.nix tadi. Oke, nah ini kita pin di kita pakai flag compat namanya. Nah, flag compat ini untuk membuat flag ini bisa terbaca di default sama shell.nix. Tapi nanti bakal diganti sih. Ininya mungkin kedepannya nggak bakal digunain. Tapi untuk sementara kayak way around-nya supaya backward compatibility buat orang-orang yang masih mau bertahan di shell.nix, tapi mau menggunakan library yang pakai flag.nix. So, flag.nix sendiri adalah, so sebenarnya ada tambahan lagi kayak overlay. Kita perlu overlay ini, intinya kita mau ketika kita pakai shell.nix sama default.nix, kita menggunakan daftar paket-paket yang ada di Nix. Kayak contohnya, mendingan gue tunjukin aja deh. Mana ya? Wait a minute. Bentar, usah. Kita balik ke web dulu. Kayak nih. Sekarang kita mau, nah ini dia. Jadi kumpulan paket-paket yang ada, yang bisa diinstal di Nix itu kita taruhnya di namanya Nix packages. Nah ini kita nanti setiap kita pakai
Nix, kita pakai flag.nix, by default kita akan nge-refer ke sini. Jadi semuanya ada nih, dari mulai LLVM, nanti kalau kita mau pakai LLVM nanti, atau dari mulai Vim, editor, semua ada di sini. Jadi kayak kumpulan paket manajernya. Nah, overlay itu sisi adalah ketika kita mau menambahkan paket atau project kita sendiri ke dalam Nix, bukan ke dalam Nix packages tapi ke dalam environment kita gitu. Jadi selain kita punya Nix packages, kita punya overlay kita sendiri. Nah, kalau ada paket yang di overlay kita, kemudian ada paket yang di Nix packages, paket yang di Nix packages akan di override lah intinya. Dimana overlay itu kita niban gitu. Nah, kita udah mau edit apa, nah itu biasanya. Kalau yang nggak ada akan otomatis seolah-olah ditambahin ke Nix packages, tapi dalam local environment, bukan di repo-nya. Kalau nggak ada, dia tetap dia tetap kalau ada maka dia ditiban gitu aja. So overlay ini gunanya untuk itu. And then oke, so kita copy aja. Lagi kita copy. Ini copy yang ada, yang udah saya pernah buat. Ini cepet. Kan buatnya Haskell. Kita hapus aja. Haskell nggak perlu. Oke. Untuk MCC. Do we need this? Nggak perlu. Tinggal nanti di overlay kita. Overlay ini pakai kita apa ya? Raspberry aja tadi. Raspberry language. Nah, namanya ya. Kalau udah ada Raspberry, next, oke. So, nah ini biasanya kita panggil supaya project ini bisa digunakan di tempat lain yang orang juga nggak perlu pakai Nix, maka kita mau bikin satu folder yang isinya kumpulan konfigurasi terkait dengan Nix. Tapi nggak tahu ya, ini kayak nggak perlu deh, projectnya nggak terlalu besar juga. Oh, kita perlu ternyata untuk namanya Rust overlay. Ini termasuk yang enak banget sih kalau pakai buat ngoding Rust ya. Apalagi nanti pakai dev container ini. Maksudnya kecuali kalau emang yang kayak saya di Windows mau pakai di Windows mau pakai Rust yang versi Rust up gitu ya. Tapi so far dengan Nix kalau ada dev container mudah-mudahan sih oke. Kita tanya nanti. Kita perlu bikin namanya folder Nix supaya lebih tidy aja, lebih bersih. Folder Nix. Nah, kayaknya nanti bakalan harus ada ini sendiri, sesi sendiri untuk bahas Nix. Tapi kayaknya saya juga belum terlalu paham gitu. Jadi mungkin maksudnya belum paham untuk cara ngejelasinnya. Nah, intinya kalau kita lihat dia manggil package Nix, folder.nix, maka yang pertama kali dicari itu selalu default. Sehingga kalau kita mau buat folder Nix, maka kita harus buat default.nix dulu. Oke, ketika default.nix, kita copy. Default.nix isinya itu biasanya kalau gue sih gue pisahin ya, misalnya per project gitu, misalnya kayak WIR, TYOPIR itu kita pisah. Jadi kayak misalnya kalau ini karena ada Haskell sama Rust kan, overlay perlu. Overlay itu kayak kita di Nix packages itu nggak ada namanya maksudnya kita punya paket Rust, punya paket file version Rust,
tapi bukan kurang ya, apa sih namanya, intinya bukan nggak update ya, intinya dia dipin di stable, jadi nggak bisa kita pakai yang sekarang gitu, yang unstable atau yang nightly release. So kita pakai Rust overlay, tapi kita pakai Rust overlay juga sebenarnya versinya beda. Maksudnya apa ya, intinya Rust overlay-nya itu kita pakai yang Mozilla punya. Jadi Mozilla itu hampir semua engineer-nya, bukan hampir semua ya, rata-rata engineer-nya pakai Nix, dan mereka mereka punya Nix package sendiri. Kita buat Rust overlay dulu. Rust overlay, kemudian default, next. Ya, setting up konfigurasi ya, dan judulnya sih kita mau setting up konfigurasi dulu. Jadi mungkin belajar Nix-nya entah hari ini atau besok. Mudah-mudahan sih dari mulai sebenarnya itu jam 10, tapi nunggu anak dulu kan tidur segala macam. So default.nix kita udah panggil Rust overlay, kemudian kita mau panggil WIR nya kemudian nanti tinggal buat foldernya OPIR, kemudian WIR, buat default.nix lagi. Next. Paling mau ditanyain itu aja ya, tanya di chat supaya kita tahu gitu. So Rust overlay. Nah, Rust overlay ini kita sebenarnya kita mau pakai yang Mozilla, tapi sekarang itu yang bagus itu overlay-nya nggak salah Oxalica ya kalau nggak salah ya. Kita cari dulu ya. Oh, belum diganti ya, sorry. Nggak apa deh, kita ini aja. Apa di transisi. Ya, Oxalica kan. Oke. Yang paling bagus untuk overlay Rust. So, lupa deh namanya apa waktu itu ya.
Kita pakai Rust overlay URL-nya ini. Nah ini flag-nya. Kita pakai flag utils. Kebetulan saya ke satu developer di Namtype. Jadi kita pakai flag utils lalu sama beberapa library untuk mendukung ini, untuk mendukung Nix. Let's say kita ini bisa jadi complicated tapi beneran enggak. Rust overlay itu harusnya kayak gitu doang sih. Tapi ini bukan yang pakai Exotica. Nah ini Rust channel ini so Rust overlay ini kita cuma ini doang sih. Contain isinya kan. Tapi ini karena kita pakai Mozilla overlay. Nah kita mau pakai Mozilla overlay, kita mau pakai overlay sendiri, maka kita buat flag Nix-nya dulu biar gampang. Juga dev shell nanti deh itu nanti penjelasannya. So okay. Setting pertama selalu ribet ya. Tapi kalau misalnya nanti udah semua tuh udah setup gitu ya, itu enak banget sih, nggak perlu lagi ini. Yang kita perlu ganti, kita pakai Mozilla, tapi kita bakalan ganti, kita nggak perlu pakai kita pakai Nux untuk buat compile. Tapi ini kalau kita mau nge-build final build-nya. Tapi kalau untuk ini sih enggak. Kalau untuk developingnya cukup pakai ini sebenarnya. Tapi kita mau ganti jadi si Oxalica ini. Bentar. Tadi mana ya Oxalica? Gue malas ganti-ganti. Kalau ya. Oxalica, where are you? Nanti SQL dependency nggak usah SQL saja. Bukan buat develop SQL hari ini. Raspbian ini kita ganti Raspbian. Ini ya legacy package itu mengarah. Kalau flatten tree nanti intinya ketika apa yang ada di overlay ini Raspbian ini dia yang tadinya jadi kalau flag itu dia butuh satu inputnya.
di package sini. Tapi kalau dengan Flatten tree kita bisa jadi misalnya raspl.nix, raspl. bla 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 gitu. Kalau kita punya banyak package. Kurang lebih gitu. Package raspl, Nix overlay, dev overlay. Kemudian kita pakai Oxalica overlay. Yaitu ras overlay. Akan overlay. Dari apa nih? Jadi ini akan disesuaikan ininya. Kalau input ras overlay, maka di sini kita bisa river. Kan kita perlu kayak gitu. Kita udah ada Nix packages kan. Next Mozilla nggak perlu. Kita flag utils ada, dev shell ada, polysemi bla 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 ini untuk Haskell kita nggak perlu, kita ganti jadi ras overlay. Setelah itu kita ganti di sini overlaynya ras overlay. Jadi maksudnya dengan adanya overlay ini ya, dengan adanya overlay ini maka diasumsikan maka Nix itu Nix itu akan mengikut sertakan paket-paket yang ada di overlay masing-masing. Kayak DevShell ada overlaynya apa? Atribut yang ada di masing-masing di overlay ini. Ini kita bisa kita gunakan di dalam project kita. Nah, maksudnya di dalam project kita gimana? Jadi nanti ini untuk satuan kan. Nah, jadi ketika kita merefer PKJS ini di sini, maka harusnya nggak ada kan, karena Nix packages ini nggak punya apa-apa gitu, nggak punya raspl gitu project. Tapi ketika kita pakai ini maka dia punya aja sih, karena kita udah overlay ini punya, sehingga kita bisa juga overlay si Oxalica kita bisa overlay di ras compiler rasinya, kargonya, versinya. Kita bisa pin, kita maunya versi gini dengan hash gini. Oke, so nah, karena overlay tadi kita nggak pakai atribut, karena di overlay ini tadi kan ada di atasnya itu ada atribut. Soal fungsi ini maksudnya itu fungsi dengan dua parameter pertama, parameter kedua. Dia fungsional paket management kan. Sini kita cuma perlu import overlay aja. Ya, nah udah overlay. Open ISS nggak perlu, tapi lagi pilih. Kita perlu saat kita harus punya devshell juga, devshell.nix. Kita perlu devshell.nix apa namanya, apa saja. Devshell.nix itu nantinya dipakai untuk, jadi devshell itu setelah kita deklarasiin paket-paket kita, maka kita mau ketika kita masuk ke dalam sebuah environment Nix, kita bisa seluruh paket atau seluruh binary atau package atau dependency itu exist gitu di dalam shell kita. Makanya kita gunain devshell ini. Saya perlu buat file lagi devshell. Setting pertama memang kayak gini nih, kayak
too much ya kelihatannya. Tapi so far kalau misalnya kita udah setting semuanya ready gitu ya, itu kita udah nggak usah terlalu mikirin lagi terkait dengan update compiler atau apa. Karena begitu kita ganti versionnya, ganti hashnya, itu udah otomatis gitu, dia akan narik sendiri. Dan itu udah di case juga. So ya, dia pakai dev shell. Ya ada yang naruh dev shellnya di Nix supaya biar bersih aja sih, kayak misalnya di sini biar bersih lah. Dev shell.nix tapi ini wait a minute, dev shell ini masih pakai ini ya? Lihat. Nggak lihat sih. Apa namanya? Harusnya namanya Max Shell ya. Terus kita bisa pakai toml sih, spesifikasiin toml maka dia udah otomatis. Tapi nggak tahu lah, apa lebih suka pakai Max Shell. Kenapa? Supaya gampang ngejelasin. Tapi kalau mau pakai from toml bisa sih, nggak usah lah. So dev shell itu isinya sederhana sih. Karena kita udah pakai overlay, kita udah pakai overlay, maka kita manggilnya adalah dengan dev shell. Next. Karena dev shell ini adanya di packages, kita harus paint packages. Sebenarnya kita bisa pakai with, misalnya with packages. Jadi otomatis kita nggak perlu deklarasiin packages lagi, nggak perlu input nulis packages lagi. Tapi yang jadi masalah itu kalau kita pakai with, kadang kalau misalnya di dalam project yang kompleks gitu ya, ternyata orang malas bacanya, kayak ini apaan sih gitu. Ini dari mana sumbernya? Kita nggak tahu atribut dev shell ini misalnya dari mana sih? Apakah ditaruh di packages atau ditaruh di lib misalnya, atau di tempat yang lain? Sehingga untuk ini kita untuk untuk educational purpose kita pakai. Dan untuk ini sih clarity aja lah, nggak bukan educational purpose sih, maksudnya kayak orang bisa baca gitu. Welcome to Nah ini perlu buat trust analyzer supaya bisa tahu Rust platform, Rust libs SRC-nya. Oke, dev shell udah overlay. Overlay udah, cuma kita ganti karena
tadinya kita mau target yang next folder karena kita udah dalam satu folder, maka kita ganti. Yes, that is. Okay, so yeah. Oke, udah ada. Jam berapa sih? 11. Lagi. Ini baru sejam kali ya. Nah, ini nanti yang dimaksud dengan DevShell. DevShell jadi kita bisa intinya package ini nanti tersedia otomatis di dalam Nix shell kita. So, DevShell ini gunanya untuk ngelis nanti package apa aja sih yang mau ditaruh, apa aja sih mau dibuat, apa aja sih yang mau dibuat tersedia di dalam environment kita. Nah, untuk Rust overlay sendiri kita kan pakai Oxalica, ini pakai Mozilla, yang ini yang Mozilla. Kayak Oxalica itu agak beda sendiri, lebih simple. Oxalica lebih simple. Nah, kita pakai yang stable, latest misalnya, atau kita bisa juga yang bisa juga yang misalnya versionnya, misalnya contohnya itu kita mau cek, ada banyak sih, ada kayak Raspbian stable, atau kita bisa lihat yang Oxalica tadi mana ya, Oxalica stable latest, ada nightly latest. Masalah compiler yang sekarang versi berapa sih? Rust itu punya apa namanya? Nah, ini sih Rust toolchain kalau nggak salah namanya, Rust toolchain. Bisa lihat dia versi berapa ya. Dia ada di sini. Kalau di situ jadi, kalau di chat paling enak supaya kita bisa lihat dari ini supaya kita tahu compiler yang mana. Ini ada yang missing nih dari language service. Nah, kita mau pakai yang 2021 aja kali ya. Kita mau pakai yang Rust toolchain di 2021. Nah, kita bisa ganti. Kalau kita lihat yang dari Oxalica itu, kita bisa ganti sebenarnya nightly. Di sini ganti nightly. Ini ganti sesuai dengan toolchain tadi. Namanya 2107, tapi biasanya Oxalica nggak terlalu update, tapi Altairnya nggak se-update ini. Jadi kita bisa, jadi biasanya kita mundurin 1 atau 2. Kalau di yang ini aja, yang di 2021 712. Nah, 712 deh, iya udah 12. Altairnya belum update aja.
Target wasm sengaja buat nambahin target ini bisa list kan, jadi bisa tambahin target lain. Kalau kita nggak perlu. Pakai override ini sama sih, intinya override itu ya paket yang ada di Rust kita tambahin extensionnya. Awalnya extensionnya mungkin bukan daftar ini gitu, RLS preview kita hapus karena dia nggak ada, jadi bakalan error biasanya. Nah, oke, sekarang ini udah ada 17 ada, karena kita pakai next, maka kita harus bisa buat si ininya, projectnya. Description ya, kita buat maksudnya call package-nya. Untuk sementara kita nggak usah ini dulu. Ini kita hapus. Kita komen dulu. Kita belum tahu. Maksudnya kita belum perlu mobil. Yang penting environment-nya udah ada aja. Kita mau environment yang penting misal pembuatan project nanti kita bisa pakai next. Apa lagi ya? Default udah. Flag kita ganti jadi mix. Kemudian overlay kita ganti juga jadi ini jadi mix. Ya kita default. Oke, udah 3 ini. Kemudian dev container JSON nya sesuai dengan yang tadi ya. Ini dia next itunya contohnya. Kita bisa buat workspace. Contoh kita ambil copy paste aja. Oh ya. Formatnya gini ya. Coba searching dulu deh. I don't know. Enak. Kalau code error
hingga loh running kok itu hmm? Loh dari dokter diamond nih sama update dokter dulu. Tadi mati encoding error, lalu stop recording, lalu stop streaming. Ya so far good, intinya udah ada ini lah, udah ada kemajuan, intinya udah ada kemajuan, udah ada progres, tapi masih error. Sebenarnya error terkait dengan RAS analyzer biasa itu karena kita apa namanya maniaknya, kita perlu nggak sih pakai itu, pakai RAS DRMC nya. Nggak perlu sih DRMC itu kan loh, harus ada yang tes apa namanya extension shellix. Oh ada itu ada kan di sini nih. Kok nggak ada? Nah ini dia. Terus diinstal ini di container kita. Iya.
di sini. Hmm. Bukar udah belum sih? Oh, gitu. Ya, kill. I think Jason. SF. Don't care. Allah. Intinya kalau nggak bisa, nggak apa-apa. Oke guys, kayaknya ini entah kenapa streamnya bermasalah. Jadi pas lagi build ini dia encodingnya error. Entah karena saya buka banyak apa namanya, banyak file, banyak browser, banyak program lain. Harus di stop dulu, di shutdown semuanya baru. Tapi gitu kayaknya untuk saat ini sih yang penting tadi kan udah bisa login, udah masuk. Cuma salah next develop doang. Nah, mungkin nanti kita update aja di stream berikutnya ya. Bagi yang udah nemenin, ya thank you. Mungkin bisa ketemu besok. Soalnya akan ada sedikit masalah. Don't know why. Oh yaudah itu aja dulu deh. Iya, bye.